Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah, insyaallah kullukum fi khairin. Kembali pelajaran mustalah hadis, kita sudah sampai di hadis gharib. Kemarin sudah mencari di internet, sekarang coba kita main kitabnya. Ayo, hadis gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-gharibu, hadis gharib. Al-gharibu, gharib, kata gharib lughatan secara bahasa, al-munfaridu, orang yang menyendiri, an watonihi, dari negerinya, dari daerahnya. Di gharib itu yang terusir, orang yang dibuang lah. Orang yang menyendiri itu maksudnya ya yang jauh daripada negerinya. Wastilahan, dan secara istilah, maksudnya secara istilah di sini ya menurut definisi ahli hadis. Wa, yaitu ma hadis infaroda, yang menyendiri, biriwayatihi, dalam meriwayatkan hadis, rawin, satu perawi, rawin perawi seorang, gitu juga nggak apa-apa, atau satu perawi. Bihaitsu lam yarwihi, sekiranya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Bihaitsu lam yarwihi, sekiranya tidak meriwayatkan hadis tersebut, ghairuhu, selainnya. Jadi memang hadis itu yang diriwayatkan oleh satu orang doang, gitu. Atau ia menyendiri. Jadi perawi tadi memang dilihat dari segi sanadnya, yang meriwayatkan hadis itu cuma dia doang, gitu. Bukan dia sama teman-temannya, atau dia 2 orang 3 orang, enggak, tapi cuma dia doang, gitu. Awing faroda, atau ia menyendiri, atau perawi itu memang menyendiri dalam hal apa? Biziyadatin, dengan menambahi, fi matnihi, dalam matannya, teks hadisnya dia memang ada yang dia tambahi, gitu loh. Au isnadihi, atau sanadnya, itu ia tambahi, ia memang menambahi sendiri, gitu. Jadi intinya dalam sebuah hadis gharib itu adalah, hadis gharib itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja, gitu loh. Tidak ada yang meriwayatkan selainnya, atau memang ia itu menyendiri dalam menambahi teks hadis atau menambahi sanadnya. Nggak usah diartikan. Wasumya ghariban lingfiradi rawihi an ghairihi. Kenapa disebut hadis gharib? Karena perawi itu menyendiri daripada yang lainnya. Ibaratnya itu dia nyempil dari teman-temannya, nyempil dari masyarakatnya, gitu. Kal gharib alladzi sya'nuhul infiradu an watani, seperti orang asing yang memang keadaannya itu ya menyendiri daripada negerinya, menjauh dari negerinya. Aqsamuhu, macam-macam hadis gharib. Wahwa, adapun hadis gharib, qismani, 2 macam. Al-awwalu, yang pertama, al-fardul mutlaqu, hadis gharib farad mutlak, gitu. Jadi memang menyendirinya itu secara mutlak, secara semuanya, dari segi dari berbagai sisi itu memang ia menyendiri. Wahwa, yaitu apa? Al-fardul mutlak itu ayang farida, menyendiri, ar-rawi, seorang perawi, bil hadisi, dengan hadis, min jami'ir ruwati, dari seluruh perawi, Jadi memang perawi hadis itu dia itu meriwayatkan sendiri, gitu loh. Daripada perawi-perawi yang lain. Mithaluhu, contohnya, hadisu alwala ulahmatun kalahmatin nasab, gitu loh.
Al-wala'u posisi wali. Al-wala'u posisi wali. Ya, misalnya kan kalau kalian itu kan walinya kan ayah kalian gitu loh kan. Kalau nggak ada ayah kalian ya kakek kalian. Lah posisi wali itu lahmatun, seperti daging. Kalahmatin nasabi, seperti daging nasab. Jadi kalau nasab itu ya tidak diperjualbelikan, wali juga nggak bisa diperjualbelikan. Misalnya ada orang lain, aku mau jadi wali kamu bayar saya sekian, nggak bisa. La yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, dan tidak boleh diberikan. Tidak boleh diberikan ya tidak boleh dikasih gitu loh. Kamu mau nggak jadi waliku? Kamu mau nggak gitu, nggak bisa. Gitu loh. Karena itu berurusan dengan nasab. Tafarroda, menyendiri, bihi, dengan hadis ini, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Jadi memang hadis ini hanya yang riwayatkan Abdullah bin Dinar. Gak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini. Asani, yang kedua, al-fardun nisbi, fardun nisbi. Wahwa, yaitu ma hadis kana muqayyadan yang terikat, bikaunihi, dengan keadaan hadis tersebut, ingfaroda, menyendiri, bihi, dengan hadis tersebut, as-sikotu, orang yang sikoh itu orang yang terpercaya. Orang yang sikoh itu orang yang terpercaya. Fayuqalu fihi, maka dikatakan dalam pengertian ini, fayuqalu, maka dikatakan fihi, di dalam pengertian ini, lam yarwihi sikotun illa fulan. Lam yarwihi, tidak meriwayatkan hadis ini, sikotun, seorang sikoh, seorang yang terpercaya, illa fulan, kecuali si fulan. Jadi memang di dalam hadis ini nggak ada yang meriwayatkan seorang sikoh pun, nggak ada. Semuanya pasti ada celahnya gitu. Kecuali ini orang nih, ini dia sikoh, hanya satu orang inilah, itu disebut fardul nisbi. Au muqayyadan, atau diikat, bikaunihi, dengan keadaan hadis tersebut, ingfaroda, menyendiri, bihi, dengan hadis tersebut, ar-rawi, seorang perawi, an syaikhihi, dari gurunya, an syaikhihi, dari gurunya. Fayuqalu, maka dikatakan, ingfaroda bihi fulanun, menyendiri dengan hadis tersebut, fulanun, si fulan, an syaikhihi, dari gurunya fulan. Jadi memang dia itu meriwayatkan hadis dari gurunya, dan itu memang itu doang, murid-murid yang lain itu gak meriwayatkan gitu. Au muqayyadan, atau dikaitkan, bikaunihi, dengan keadaan hadis tersebut, ingfaroda bihi an ahli baladin, ingfaroda, menyendiri, perawi itu menyendiri, bihi, dengan hadis tersebut, an ahli baladin, dari penduduk negeri gitu aja. Fayuqalu ingfaroda bihi min ahlil madinah fulan, menyendiri, bihi, dengan hadis tersebut, dari penduduk negeri fulanun, si fulan. Jadi memang seluruh negeri nggak ada yang meriwayatkan, tapi dia meriwayatkan gitu. Hukmuhu, hukumnya, annau, sesungguhnya hadis gharib, qad yakunu, terkadang, sahihan, hadis sahih, terkadang menjadi hadis sahih, wa qad yakunu hasanan, dan terkadang menjadi hadis hasan, wa qad yakunu dhaifan, dan terkadang menjadi hadis dhaif, wa huwal ghalib, dan itulah yang paling lumrah. Nah, mari kita lihat nih
tambahan Ustadzah sedikit. Nah, hadis ahad itu ada dua, dilihat daripada bilangan sanadnya, ada yang dilihat diterima tidaknya. Nah, dilihat daripada bilangan sanadnya, maksudnya berapa yang meriwayatkan gitu. Itu ada 3 itu, ada masyhur, aziz, dan gharib. Nah, gharib ini pembahasan kita. Nah, besok nanti aziz, besok sama masyhur. Sedangkan diterima atau tidaknya ini udah pernah dijelaskan, ada yang ditolak, mardud, ada yang makbul, diterima. Nah, yang ditolak ini disebutnya hadis dhaif. Yang makbul ada hadis sahih, ada sama hadis hasan. Hadis sahih dan hasan itu masing-masing dibagi menjadi lidzatihi li ghairihi. Sedangkan yang dhaif ada yang dhaif ri'an, dhaif berat, dan maudhu'. Nah, itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya setelah selesai pembahasan hadis ahad. Nah, pengertian hadis gharib tadi apa? Secara gampangnya begini, hadis gharib jumlah perawinya dalam periode masanya 1 perawi saja. Jadi memang menyendiri tapi 1 perawi. Maksudnya pernah diriwayatkan 1 orang perawi dalam 1 tobaqoh, walaupun dalam tobaqoh yang lain lebih dari 1. Misalnya di tobaqoh itu ya di masa sahabat. Di sahabat yang meriwayatkan cuma 1 orang sahabat gitu loh. Terus ke tabiin, 1 tabiin lagi. Tabiin ternyata yang meriwayatkan banyak, misalnya 8. Itu masih tetap disebut hadis gharib, karena ada 1 orang yang menyendiri atau 1 orang yang meriwayatkan dalam 1 tobaqoh. Misalnya hadis A. Setelah diteliti oleh pakar hadis, yang meriwayatkan hanya Bukhari saja dengan 1 jalur. Nah, Imam Bukhari di atasnya 1, maka hadisnya gharib gitu. Misal hadis B setelah diteliti oleh pakar hadis, yang meriwayatkan adalah Bukhari 1 jalur. Dari si A, B, C, D itu semua 1 jalur. Tirmizi 1 jalur dan Abu Dawud juga 1 jalur. Tetapi 3 jalur tersebut bermula kepada 1 tabiin dan dari 1 sahabat. Walaupun yang meriwayatkan dari tabiin tersebut banyak perawi, hadisnya disebut gharib. Ya, intinya 1 jalan saja gitu. 1 perawi saja yang meriwayatkan di jalur si sahabat, tabiin, dan tabiut tabiin. Pembagian hadis gharib ada 2, gharib mutlak, gharib dalam aslul sanad, yaitu ada sahabat atau tabiin. Nah, di aslul sanad itu kan setelah Nabi. Yang kedua gharib nisbi, gharib di tengah sanad selain aslul sanad gitu. Misalnya ya tadi, misalnya dia seorang perawi itu menyendiri daripada gurunya, meriwayatkan dari seorang gurunya gitu. Dia memang sendiri dalam meriwayatkan dari gurunya gitu. Nah, ini pembagian gharib ini gharib mutlak dan gharib nisbi. Hukumnya ya kadang sahih, kadang hasan, kadang dhaif, dan yang dhaif itu yang paling sering gitu. Oke, teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Silahkan kitabnya dimaknain seperti biasa, dan jika ada yang perlu dicatat silahkan dicatat. Ya udah, mari kita akhiri teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.